Dia benar-benar tertidur. Max mengernyitkan alisnya dan menatap wanita di depannya. Orang macam apa dia? Dia telah bertemu banyak orang dalam hidupnya, tetapi tidak ada yang memperlakukannya seperti ini. Mereka gemetar ketakutan atau mencoba menyembunyikan ketakutan mereka di balik kata-kata sanjungan. Namun, putri gurunya tidak seperti orang-orang itu. "Hei, kau bisa mendengarku?" Dia tampak santai sepanjang waktu mereka berbicara dan bahkan tertidur di hadapannya. Bahkan, gurunya yang kuat tidak pernah menunjukkan sikap tidak berdaya seperti itu kepadanya. Max tidak punya pilihan selain mengaguminya. Ini menyebalkan. Ia merasa terganggu dengan sikap santai dan cara bicaranya yang tidak sopan. Setelah mengingat prioritas utamanya, yaitu menghadapi sumber kekesalannya, Max mengulurkan tangannya ke arah leher wanita itu dengan mata menyipit. Namun tanpa disadari, tangannya berhenti di tempat bibir wanita itu berada. Ujung jarinya menyentuh bibirnya dengan lembut, tetapi wanita itu tetap tidur nyenyak. Dia sangat membosankan. Max mengerutkan kening dan menyingkirkan beberapa helai rambut yang menempel di wajah wanita itu. Dia sangat merepotkan, sampai-sampai aku pun mulai merasa lelah. Ketika ia menyadari sensasi aneh ini, Max mengeraskan ekspresinya. Aku merasa lelah. Setelah menyaksikan banyak kematian di medan perang, ia tidak pernah lengah. Namun, Max merasa dirinya mulai mengantuk dan kelopak matanya terasa berat. Sensasi yang tidak biasa ini jelas merupakan kelelahan. Ia mengerjap dan mencoba untuk tetap waspada, tetapi kelelahan menelannya bulat-bulat. Aku tidak bisa tidur di sini. Tekadnya untuk mengamati wanita itu pun pudar. Pemuda yang tadinya menolak untuk tidur, akhirnya mengaku kalah. Aku akan istirahat sebentar saja. Max meniup lilin dan meringkuk di tempat tidur wanita itu. Selimut hangat yang menutupi tubuhnya membuatnya semakin mengantuk. Ketika dia memejamkan mata, dia merasakan sensasi nyaman yang belum pernah dia rasakan sejak ibunya meninggal. Seekor naga ganas tengah menghancurkan kekaisaran. Bencana alam seperti menelan seluruh kekaisaran, menimbulkan kerusakan bahkan ketika penghalang telah dipasang dan orang-orang dievakuasi. Aku diam-diam bersembunyi di rumah ketika naga itu mulai menyerang rumah besar kami. Ketika naga itu melihatku, makhluk itu mendekat dengan lubang hidung yang melebar. Sebelum terlambat, ayahku muncul untuk melawannya. "Berani sekali kau mengincar putriku," katanya. "Aku tidak akan membiarkanmu pergi." Meskipun itu jelas-jelas mimpi, aku merasa sangat senang saat terbangun. Naga ya? Itu tampak seperti mimpi yang bagus. Entah mengapa, aku merasa hari ini akan menjadi hari yang baik. Begitulah, sampai aku melihat lelaki itu tidur di tempat tidurku. Kenapa dia harus tidur di sini dari semua tempat? Apakah dia suka tempat tidurku? Aku mendesah dan mengamati wajah lelaki itu. Sekarang matanya yang merah dan seperti sedang berperang telah tertutup. Dia tampak lebih jinak. Meskipun dia tidak punya sopan santun, dia tampan. Tiba-tiba aku khawatir tentang apa yang akan terjadi jika seseorang melihatnya di kamarku. Mungkin mereka akan berpikir bahwa Lady Floyen yang kejam telah menculik dan memenjarakan seorang pria tampan. Meskipun benar dia lebih menarik daripada Mikhail, aku tidak terlalu menyukai situasi ini. Dia harus pergi sebelum seseorang salah memahami situasi ini. Para pelayan tidak masuk ke kamarku tanpa izin, tetapi aku tidak mau mengambil resiko. Aku mengunci pintu, lalu mengguncang bahunya, mencoba membangunkannya. "Hei, aduh!" Pria itu mendorongku dengan keras hingga aku terjatuh ke lantai. Beruntung ada karpet, kalau tidak punggungku bisa cedera. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Lelaki yang baru saja mengatakan apa yang ingin kukatakan itu berdiri menjulang di hadapanku. Matanya bersinar terang. Max sudah lama tidak merasakan kehangatan dan kenyamanan seperti ini. Ia ingin tidur seperti ini selamanya. Tetapi ketika menyadari ada seseorang yang mendekatinya, bulu kuduknya merinding. Setelah bertahan dari banyak pertempuran,
Tubuhnya menjadi sangat sensitif terhadap perubahan lingkungannya. Bahkan sebelum ia benar-benar terbangun, Max mendorong orang yang menyentuhnya. Ia memanjat tubuh itu dan secara naluriah mencoba meraih leher orang itu. Saat itulah ia melihat sepasang mata biru. Hanya ada satu wanita yang memiliki mata seperti bunga periwinkle yang mengambang di danau yang tenang. Ketika akal sehatnya berangsur-angsur kembali, dia menyadari apa yang telah dilakukannya. Aku sudah menjadi gila. Awalnya, ia berencana untuk pergi setelah beristirahat sejenak. Tetapi entah bagaimana, ia kehilangan kendali dan tertidur lelap. Ia tidak dapat menemukan jejak rasa kantuk yang menguasai tubuhnya. Aku tidak percaya aku lengah di hadapan wanita ini. Gerutunya pada diri sendiri, lalu melihat Jubilian tengah menatapnya. Dia bahkan tidak gelisah. Tindakannya bisa saja berakibat fatal, tetapi dia bahkan tidak tampak ketakutan. Apa yang kau coba lakukan? Gerutunya mencoba menakutinya. Bertentangan dengan harapannya, wanita itu tersenyum. Sudut matanya berkerut dan bibir merahnya melebar memperlihatkan gigi-giginya yang berkilau. Ketika pipinya berseri-seri melengkapi wajahnya yang cantik, ia teringat pada bunga yang sedang mekar penuh. Max mencoba mengalihkan pandangan, tetapi ada kekuatan yang tak tertahankan yang mencegahnya melakukannya. Ia lupa bagaimana cara berpikir sejenak dan menatap kosong ke arah wanita itu. Aku menatap murid ayahku. Mengapa dia begitu tidak tahu terima kasih? Aku telah memberinya tempat untuk tidur dan membangunkannya tepat waktu. Tetapi dia masih berbicara kepadaku dengan cara yang kasar dan tidak sopan. Dia mengingatkanku pada seseorang di masa lalu yang tidak pernah terbuka kepadaku. Meskipun aku telah memperlakukannya dengan sangat baik. Serius, kenapa dia begitu kasar? Dia memberikan kesan yang familiar. Aku mengenang makhluk yang mirip dari masa laluku untuk beberapa saat, lalu mengingat apa yang menggangguku. Itu tidak penting sekarang. Aku harus bertanya padanya kenapa dia berbicara tidak sopan padaku lagi. Apa yang kamu lihat? Tanyanya agresif. Tiba-tiba aku lupa apa yang hendak kukatakan dan tertawa terbahak-bahak. Kenapa kamu tertawa? Lelaki itu tampak tidak senang, tetapi aku tidak bisa menahan diri. Cara dia bersikap sangat mirip dengan lelaki kecil yang kukenal dari kehidupanku sebelumnya. Dia melotot ke arahku. Jangan tertawa, katanya dengan galak. Aku merasa bersalah karena menertawakannya tanpa alasan yang jelas. Tetapi sulit untuk menahan diri setelah melihat ekspresinya. Seperti yang kuduga, dia mirip kucing hitam agresif yang sering aku lihat di dekat rumahku. Lelaki itu mengerutkan kening, tanpa tidak senang dengan wajahku yang tersenyum. Berhentilah tertawa, perintahnya. Sulit untuk mengendalikan diri, terutama karena kami tidak lagi berada dalam situasi yang mengerikan. Kemudian aku mendengar suara Marilyn di luar pintu. Anda sudah bangun, Lady Florian? Aku langsung berhenti tertawa dan mengerutkan kening. Aku harus tetap tenang, pikirku. Pertama, aku harus melakukan sesuatu terhadap pria di atasku. Bisakah kau pindah? Tanyaku. Dia mengerutkan kening mendengar permintaanku, tetapi dia tetap berdiri. Kamu juga harus membantuku berdiri, kataku. Aku mengelurkan tanganku padanya, tetapi dia melotot padaku dan berbalik. Membuatku tidak punya pilihan selain berdiri sendiri. Aku mengerutkan kening dan membersihkan debu dari pakaianku. Serius, ada apa sih dengannya? Sepertinya lelaki keras kepala ini tidak mau mendengarkan rencanaku. Kurasa tidak ada cara lain. Aku buru-buru meraih tangannya. Apa yang kau lakukan? Tentu saja dia tidak bergeming saat aku mencoba menariknya. Aku tidak punya pilihan selain menipunya. Kemarilah, aku punya sesuatu untuk ditunjukkan kepadamu. Aku berbohong. Dia mengerutkan kening tetapi tidak melawan ketika aku menyeretnya ke ruang gantiku yang terhubung ke kamar tidurku. Seharusnya di sini aman. Kalau kamu tidak mau ada yang salah paham, lebih baik kamu diam di sini, kataku sambil membuka pintu lemari. Kesalahpahaman? Kau tahu sesuatu seperti bagaimana kita menghabiskan malam bersama? Ya, tapi kita melakukannya dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang berbeda? Tanyanya penasaran. Aku terkejut karena aku harus menjelaskan hal ini kepadanya.
Tetapi aku mencoba menjelaskannya dengan cara yang sopan. Ya, seperti bagaimana hewan kawin. Apa? Kawin? Teriaknya begitu aku selesai bicara. Aku segera menutup mulutnya yang cemberut dengan kedua tanganku. Bagaimana bisa dia meninggikan suaranya di sini? Bagaimana jika Marilyn mungkin mendengarnya? Aku tidak percaya dia begitu ceroboh. Ketika dia tampak sudah tenang, aku melepaskan tanganku. Kamu tidak ingin seseorang berpikir seperti itu kan? Bagus, aku juga tidak mau. Wajahnya yang tampan berubah mendengar kata-kataku yang sungguh-sungguh. Baiklah, dia mendengarkanku sekarang. Aku tersenyum. Aku hanya memintamu untuk bekerja sama karena kau sudah tinggal di kamarku. Pria itu menatapku, lalu mengangguk pelan. Aku merasa agak putus asa sekarang karena pria pemberontak itu tiba-tiba menjadi penurut. Senang rasanya sekarang dia mau mendengarkan aku. Gumamku tanpa sadar. Aku melihatnya mengerutkan kening lagi. Dia mencoba mengatakan sesuatu, tetapi aku buru-buru menutup pintu lemari sebelum dia sempat menyelesaikannya. Apakah semuanya baik-baik saja, Lady Florian? Mengapa pintunya terkunci? Ketika mendengar suara Marilyn, aku segera berjalan menuju pintu kamarku dan membukanya. Aku bisa mendapat masalah besar jika aku tidak menguncinya. Aku menghela nafas lega dan membuka pintu. Marilyn menatapku dengan mata bingung. Apa terjadi sesuatu? Anda belum pernah mengunci pintu kamar sebelumnya? Tanyanya dengan ekspresi khawatir. Aku berusaha keras mencari alasan. Aku takut ada yang masuk. Hah? Tanya Marilyn heran, lalu tersenyum. Lady, tidak ada orang seperti itu. Di dunia ini tidak ada yang akan mencoba membobol rumah Duk Florian. Kalau ada, mereka pasti sudah gila. Sudah diketahui umum bahwa baik pembunuh maupun pencuri tidak berani mendekati rumah besar ini. Aku mendesah. Sudah pasti tidak ada pembunuh atau pencuri. Tetapi yang pasti ada orang gila yang duduk di lemariku sekarang. Marilyn selalu ceroboh tentang kemungkinan seperti itu. Aku tidak bisa memberitahu dia tentang penyusup yang bersembunyi di lemariku. Jadi aku buru-buru menambahkan, kita tidak akan pernah bisa terlalu yakin, terutama karena ayah tidak ada di sini. Ekspresi Marilyn mengeras mendengar kata-kataku, seolah dia tiba-tiba menyadari bahaya yang mungkin kami hadapi. Dia menggenggam tanganku dengan tangannya sendiri. Lady Florian, katanya dengan ekspresi muram. Tuan pasti akan kembali ke rumah dengan selamat. Iya, aku tahu, jawabku. Meskipun aku bingung mengapa dia tiba-tiba mengatakan ini, aku setuju dengannya. Lagi pula, bagaimana orang lain bisa pulang dengan selamat jika bahkan pendekar pedang terkuat di kekaisaran tidak bisa selamat? Marilyn terus menatapku dengan ekspresi khawatir. Hari ini sungguh indah, Lady. Bagaimana kalau jalan-jalan? Tanyanya. Sekali lagi, aku tidak mengerti mengapa dia menyarankan hal ini. Jika ini adalah hari lain, aku akan dengan senang hati setuju. Tetapi aku tidak bisa karena pria itu bersembunyi di lemariku. Aku tidak punya pilihan selain berbohong padanya. Tidak, aku tidak enak badan hari ini. Aku menunduk. Ini tidak sepenuhnya bohong, karena aku merasa sedikit mual karena udara dingin tadi malam. Tubuhku juga terasa sakit karena murid ayahku menjepitku ke lantai pagi ini. Benarkah? Ada apa, Lady? Tanya Marilyn. Oh, aku hanya merasa agak tidak enak badan hari ini. Aku meyakinkannya. Aku sengaja menjelaskan gejala-gejalaku secara samar, hanya agar aku punya alasan untuk tidak keluar rumah. Tetapi Marilyn tidak membiarkannya begitu saja. Haruskah saya membawa Dr. Allen? Tidak perlu, kamu tidak perlu melakukan itu, kataku. Dia menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius dan berkata, bahkan hal-hal kecil pun tidak boleh diabaikan, Lady. Anda adalah satu-satunya pewaris keluarga Florian. Tapi itu sebenarnya bukan masalah besar. Marilyn tampak tidak puas. Anda harus ingat bahwa Anda adalah satu-satunya orang yang dapat memimpin keluarga selama Tuan tidak ada, Lady. Aku menarik nafas dalam-dalam mendengar kata-katanya yang memberatkan. Tapi aku tidak punya niat untuk memimpin keluarga. Marilyn mendesah. Seperti yang saya duga, saya tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Saya akan memanggil Dr. Allen. Putusnya. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benakku. Meskipun citraku semakin hancur, aku tidak punya pilihan selain menggunakan alasan ini. Ini bukan masalah besar. Sebenarnya ini karena
Aku jatuh dari tempat tidur. Marilyn membelalakan matanya. Dari tempat tidur? Dia mungkin terkejut karena ini belum pernah terjadi pada aku sebelumnya. Iya, tidak begitu sakit karena aku terjatuh di karpet. Tapi punggungku agak sedikit sakit. Kupikir itu alasan yang cukup bagus, mengingat aku memang terjatuh di karpet. Meskipun itu karena murid ayahku. Oh, kalau begitu saya akan membawa obat untuk nyeri otot, kata Marilyn. Aku mengangguk, lalu bertanya-tanya jam berapa sekarang. Aku lapar. Jam menunjukkan pukul 11 siang, yang berarti terlalu terlambat untuk sarapan, tetapi terlalu dini untuk makan siang. Kalau saja tidak ada orang di dalam lemariku, aku pasti sudah turun ke bawah dan melahap makan siang yang mengenyangkan. Marilyn, bisakah kamu membawakan beberapa roti lapis juga? Lebih banyak dari biasanya ya. Tentu saja, Lady. Apakah ada hal lain yang Anda butuhkan? Aku kurang tidur karena membaca sampai larut malam. Aku merasa sedikit kesal hari ini. Jadi tolong jangan masuk ke kamarku tanpa izin. Imbuhku, sebenarnya murid ayahku yang sedang kesal. Tetapi permintaan ini mungkin tidak aneh, mengingat kepribadian Jubilian di masa lalu. Saya akan melakukan sesuai perintah. Begitu Marilyn pergi, aku bergegas menuju lemariku.